ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ini juga selalu mengalir pahalanya. Jadi bukan hanya Pak Guru, Ibu Guru, bukan hanya Pak Ustadz, Ibu Ustadzah, ya. Apapun yang pernah kita ajarkan bermanfaat dan itu baik selama orang itu amalkan ilmu itu dan memberi dampak positif untuk dia, meskipun sudah meninggal Miki, tapi kita yang pernah ajarkan dia, insya Allah pahalanya selalu mengalir. Termasuk awaladin salih yad'ulah. Ini yang perlu kita stressing kencang-kencang. Kalau pengertian yang biasa kita baca, yang dimaksud awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya, begitu terjemahan yang biasa kita baca. Itu tidak salah. Tapi dalam pendekatan tafsir hadis itu, dalam hadis tersebut Nabi SAW menggunakan kata awaladin. Saya ulangi, awaladin. Apa itu awaladin? Atau anak-anak, baik yang menjadi darah dagingnya ataupun bukan darah dagingnya. Maksudnya siapapun yang mendoakannya. Karena kalau berangkat dari kata kaidah bahasa Arab, asal katanya itu walad, waladun. Waladun itu anak laki-laki, satu anak laki-laki. Waladani, dua anak laki-laki. Jamaknya itu anak-anak, namanya aulad. Alif, waw, lam alif, dan dal. Jadi ada 5 hurufnya, ya. Alif, waw, lam, alif, dal, aulad. Tapi dalam hadis tersebut Nabi tidak menggunakan kata aulad. Yang Nabi gunakan adalah waladin salihin. Makanya termasuk doa-doa yang dipanjatkan oleh sanak saudara, keluarga, andai taulan, sahabat, yang diperuntukkan orang yang sudah meninggal, insya Allah kita tuluskan saja niat kita. Allah yang punya hak untuk menyampaikan pahalanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kalau di hari Jumat itu salah satu kewajibannya itu khatib, ya pakai ya. Ada rukun khutbah yang harus ditunaikan di khutbah kedua. Apa itu? Mendoakan orang muslim, orang mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosanya orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ampuni dosanya orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau khatib tidak baca itu khutbah kedua, Pak Bu, batal itu khutbahnya. Batal khutbahnya, tidak suku di mana. Begitu pentingnya ini mendoakan sesama. Ya. Jadi termasuk berdoa jangan kikir. Ya. Ikhlaskan. Nah, inilah fungsi litahfif itu. Kita banyak mendoakan semoga Allah mengampuninya, ya. Allah terima pahala ibadahnya, Allah mudahkan perjalanannya, Allah lapangkan terangkan kuburannya. Ini menjadi doa yang mesti kita panjatkan. Ini pernah dikisahkan dalam sebuah kitab. Di saat dalam pemakaman, di tempat pemakaman itu diperlihatkan. Di saat banyak orang yang sudah mati yang dikubur itu, ya. Banyak-banyak orang yang sudah mati, yang sudah dikubur itu sedang mengais-ngais serumputan, ya. Samandang kala sapa. Pokoknya bebatuan yang ada itu dilihat-lihat semuanya. Sementara ada satu, Allah karim, dia tidak melakukan seperti yang dilakukan orang yang sudah mati tadi. Apa yang dilakukan? Dia kelihatan hanya duduk santai di atas batu nisannya. Sehingga muncul pertanyaan waktu itu, apa gerangan makna di balik itu? Ternyata inilah perumpamaan, inilah gambaran, ya. Kalau yang kebanyakan tadi yang mengais-ngais serumputan samandang kena sapa padahal kanetona sapa, itu diisyaratkan bahwa inilah orang-orang yang selalu mencari dan menunggu apa yang dikirim oleh keluarganya berkaitan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang keluarganya tunaikan, yang diperuntukkan untuk dia yang sudah meninggal. Nah, sapa-sapa, oh ini maitan sapa.
ada yang menemukan, tapi memang begitu banyak yang tidak mendapatkannya. Ya. Di sisi lain, yang sendiri tadi ini ternyata kenapa dia dulu santai? Inilah hamba Allah Ta'ala yang dia tak perlu mencari, karena setiap saat mengalir itu kenikmatan dari buah ibadah yang keluarganya lakukan. Ya. Jadi mati ini, tapi keluarganya masih melakukan amalan. Nah, karena itu Allah berpesan kepada kita, tabi Bapak Ibu, apalagi di teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Ya. Di surah At-Tahrim ayat 6, ya. Bukan hanya anak-anak, tapi keluarga kita diperintahkan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ya. Apa artinya? Yang Allah perintah ini hanya orang-orang beriman. Artinya yang tidak melakukan perintahnya Allah ini dipastikan bukan orang yang beriman. Apa perintahnya Allah? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Ya. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bayangkan bahan bakarnya itu neraka, manusia dan batu. Jadi bensinnya, premiumnya, pertalite-nya, ya. Yang namanya neraka itu manusia dan batu. Siapa penjaganya? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Para malaikat-malaikat Allah yang mereka itu kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat itu selalu saja mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ku, pelihara. Kalau dalam kaidah usul fikih ini disebut dengan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Apa itu wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Berarti wajib kita tunaikan. Pelihara dirimu, keluargamu. Jadi Bapak Ibu tabi. Misalnya kita sebagai suami tabi, tak dampang kamar aja. Saya bukan menggurui kita. Saya justru mengingatkan diri saya sembari menyegarkan ingatan kita semua. Apapun yang terjadi terhadap istri kita, anak-anak kita, tanggung jawabnya ada di suami. Ada yang pernah tanya saya, bagaimana Ustaz kalau sudah dipengajari, berkali-kali dipengajari? Alhamdulillah kalau begitu, lepeki. Tapi ingat Ki, masih ada yang harus dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ketegasan tak sebagai suami. Apa saja bagian-bagian atau indikator yang harus kita lakukan itu? Iya. Kalau misalnya terhadap anak, istri atau keluarga kita, termasuk tentu terkait dengan pengabdiannya, apa yang menjadi kewajibannya. Sangat kelirulah kita orang tua, tabi Bapak Ibu, kalau sama sekali tidak pernah kita anjurkan, bahkan kita paksakan misalnya anak-anak kita untuk menunaikan kewajibannya, semisal ibadah sholat. Iya. Makanya tidak salah kalau Allah ingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita punya kewajiban membimbing wanita-wanita kita, mengajarkan. Iya. Ini mohon maaf Bapak Ibu tabi. Sama suatu waktu saya ingin memperingatkan misalnya keluarga saya. Saya diajarkan oleh Andri Gurupta karramallahu wajhah. Ini untalannya berkaitan tutup aurat saja. Suatu waktu saya membaca buku, ada kitab yang saya temukan, ya. Bunyi hadisnya itu begini terjemahannya, salah satunya ya. Seorang istri yang keluar dari rumahnya, dia tidak menutup auratnya, maka setiap satu langkah dia melangkah, maka satu langkah itu juga setara dengan satu kursi panas bagi suaminya di api neraka. Suatu waktu, ini keluarga saya di luar iya, artinya ini harus dijaga terus. Di suatu waktu dia ke rumah tetangga, saya tanya, cekik boleh ke liu?
Bisa dihitung itu berapa langkah dari situ, dari rumah ke situ? Tidak bisa dihitung, perkiraan bisa. Dia bilang kira-kira 70 itu pergi ya. Berarti kalau PP pergi pulang 70 kali 2. Iya Pak. Berarti berapa itu kalau 70 kali 2? 140 ya. Ya ini karena merah matematika aku ke sekolah Pak. Jadi sebenarnya tidak kasih. Begitu dia bilang 140, Masya Allah, Allah Akbar. Kenapa Pak? Saya bilang tidak. Ini cara berdakwah juga Pak. Kitab itu kemudian saya simpan di meja. Kuasa Allah Ta'ala dia baca. Tak lama kemudian dia datang hampiri. Dia sampaikan, Pak, berarti 140 kursi panas dia pindah neraka untuk kita di Pak. Saya bilang iya. Bayangkan kalau istri itu yang siapkan kursi panas dia pindah neraka. Kenapa itu terjadi? Dia terlalu menampakkan Allah. Alhamdulillah. Ini tanggung jawab kita. Ya. Allah karim. Termasuk anak-anak kita. Bahkan hal-hal yang prinsip, ya, yang di dalam agama kita yang sangat penting ini harus selalu kita jaga. Inilah pentingnya litakfif. Yang terakhir, takziah ini adalah litadkir. Apa itu litadkir? Untuk kita saling mengingatkan tentang kematian ini. Kematian ini adalah ketetapan Allah yang pasti semua kita akan lewati. Lalu apa makna dibalik kematian dan kehidupan itu? Tadi kholi kita sudah baca, saya pun ulang di muqaddimah tadi ya. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut wal hayat, mati dan hidup. Untuk apa Allah ciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menjadi cobaan, ujian bagi kamu siapa yang terbaik amalannya. Menurut tafsir ayat ini ya, tidak ada pilihan lain. Kalau yang namanya mati dan hidup itu adalah menjadi ujian siapa yang terbaik amalannya, maka ketika dihubungkan dengan hikmah takziah yang disebut dengan litadkir untuk saling mengingatkan tentang kematian, maka kita seharusnya di saat Allah masih perkenankan berpijak di atas buminya, di bawah keteduhan langitnya, kita masih bisa menghirup udara segar yang Allah ciptakan, maka menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, perbekali diri kita. Sama-sama kita siapkan bekal Pak sebelum kematian datang menjemput. Kenapa? Kematian yang kita harapkan disebut dengan husnul khatimah, mati yang baik. Untuk mendapatkan husnul khatimah, termasuk bagaimana kita dimudahkan perjalanan kita, bagaimana didapatkan, diterangkan kubur kita, bahkan bagaimana insya Allah di akhirat nanti bisa kita hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kembali kepada bagaimana kita mempersiapkan perbekalan kita. Apa perbekalannya? Allah sudah kunci. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Hanya dengan rahmat Allah, hanya karena kasih sayang Allah, kita ini semua bisa mendapatkan husnul khatimah, bisa mendapatkan yang namanya kemudahan dalam perjalanan itu. Selalu apa yang menjadi rahmat Allah itu? Rahmatnya Allah sangat dekat dengan orang-orang muhsin. Apa itu muhsin? Itulah orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya bahwa di setiap saat, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, berusahalah selalu kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan apapun saja, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang memudahkan kita berjumpa dengan husnul khatimah. Kita tidak tahu kebaikan yang mana yang kita lakukan yang memungkinkan Allah perkenankan kita dimudahkan perjalanan kita dan seterusnya. Muhsin, menurut kaidah yang disebut muhsin ini adalah orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia wujudkan ketaatan penghambaannya, dia lakukan tanggung jawabnya sebagai hamba. Nah, jadi atai alaina Allah Ta'ala, sembari dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Artinya orang yang baik ibadahnya, insya Allah dia bisa membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tapi saya ulangi, tapi kalau ada orang setiap saat kita lihat ibadah, hampir 5 waktu di masjid, tak ada lalainya, sholat berjamaahnya luar biasa, infaknya, sedekahnya selalu kita lihat, tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia banyak yang tidak sukai, banyak yang bombei, bukan hanya karena sekedar iri hati, maka subhanallah, Allahu karim, ini perlu menjadi bahan renungan dan evaluasi untuk kita. Karena sebaik-baik hamba, selain hubungan baiknya kepada Allah, dia jaga dengan beribadah, dia tidak lalai dengan kewajibannya kepada Allah.
maka dia juga punya manfaat dengan sesama manusia. Makanya kita ingatkan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang selalu memberi manfaat terhadap sesamanya manusia. Allah Karim, di penghujung uraian ini saya diingatkan oleh Allah Ta'ala, ketika Allah menyampaikan tentang kematian, termasuk siapa yang dipanggil dengan nyawa yang tenang, Allah menggunakan kata nafs. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa antara nafs dan ruh di situ ada perbedaan. Ya. Nyawa itulah yang dimaksud dengan nafs. Dan ketika bicara tentang ruh di dalam Al-Quran, kita jumpai kata misalnya yas'alunaka 'anil ruh. Intinya bahwa ketika Allah memberikan kesempatan dan panggilan kepada orang-orang yang punya ketenangan jiwa, ya. Siapa yang punya ketenangan jiwa adalah mereka yang selalu taat kepada Allah. Dari setiap desah nafas, denyut nadi, detak jantungnya, bahkan ayunan tangan dan langkah kakinya, dia tak pernah lalai kepada Allah. Dia selalu beringar Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, hidup ini, ya, yang satu hari 24 jam, ini akhir-akhir ini sering saya sampaikan, satu hari itu semalam ada 24 jam. Dari mana rujukannya 24 jam? Tidak ada yang lain kecuali dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dengan dua kalimat itu? Di kalimat La ilaha illallah ada 12 hurufnya, di kalimat Muhammadur Rasulullah juga 12 hurufnya. 12 kali 2 sama dengan 24. Itulah sebabnya 24 jam dalam sehari semalam. Dan karena itulah Allah dan Rasulnya mengingatkan kita, salah satu isyaratnya kiamat, dunia ini akan berhenti perputarannya. Bagaimana kita hidup di dunia ini akan berhenti, itu ditandai ketika tidak ada lagi orang yang mengumandangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah pula sebabnya kenapa kematian yang baik di sisi Allah juga sedapat mungkin, bahkan mesti diakhiri dengan kalimat tauhid itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.